Selamat datang bersama saya Chandra Cabut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview lagi ya. Dan mohon maaf ini rekor saya pakai HP karena saya sekarang lagi ngekos ya. Dan 2 minggu libur nggak upload video, memang sedih pokoknya ya. Saya pindah kerjaan jauh banget, 90 kilo lebih. Kita akan review lagi monster yang namanya Darkwarium boy. Ini Darkwarium bagus. Kenapa saya bilang bagus ya? Ini karena Darkwarium ini sinergi tim dengan Ancestor. Ingat, sinergi tim dengan Ancestor, yaitu namanya Anwir Pinecraver ya. Nanti kita coba satu sinergi tim di Denguan saja ya. Karena saya nggak punya Hexer up ya, belum punya, bukan nggak punya, besok tetap dapat ya. Si Darkwarium, muka gini amat kalau pakai HP ya, memang sedih pokoknya itu ya. Dan belum mandi, sedih lah kau itu ya. Kita review Darkwarium. Darkwarium itu spesialisnya apa sih kalau kalian tanya? Spesialisnya adalah attacker berelemen metal dan juga elemen air. Dia bisa memberikan efek tortur ya. Nah, torturnya bagus sekali. Nanti tak kasih tahu torturnya untuk elemennya ini. Jadi dia akan lemah terhadap attacker musuh yang berelemen petir dan juga elemen magic. Jadi kalau ada attacker musuh yang elemen tersebut, tak sarankan Darkwarium dilindungin pakai tank ya, ataupun pakai full sinergi tim sama ancestornya, itu boleh ya. Jadi nanti saling mengcover ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini Darkwarium ini skillnya nyeleneh, nanti tak jelasin kenapa nyeleneh, karena memang dibuff buat Anwir Pinecraver ya untuk ancestornya. Untuk evolving trait yang pertama, jangan kesini dulu, kita ke eranya adalah era feral, dimana era feral itu sebelumnya ya, sekarang adalah era konspirasi, sebelum era konspirasi adalah eranya Darkwarium, yaitu era feral. Sudah berjalan kurang lebih ya 8 bulan mungkin ya, pokoknya belum ada setahun ya. Kalau kalian lihat video saya di tahun 2025, kita langsung menuju ke evolving trait, dan monster ini masih termasuk 3 era terbaru. Nah ini bisa kalian pakai untuk push trophy karena memang masih eranya nggak terlalu jauh ya, speednya juga masih tinggi 15.500. Kita langsung ke evolving trait. Ini fungsinya apa sih trait itu? Nah ini fungsinya sebagai pelindung ataupun bisa dibilang kelebihan setiap monster ya. Level 100 dia sudah mendapatkan kebal dari kontrol. Apa artinya? Jadi Darkwarium itu akan kebal dari efek kontrol berupa stun, freeze, VR, baby reservasi, possession, corruption, dan juga versi mega. Semuanya dia kebal ya. Jadi seperti itu. Level 110 dia mempunyai trait yaitu Taug. Taug dimana ini dia akan langsung mendapatkan keberuntungan, bisa dibilang seperti itu ya. Kalau kalian beruntung dengan presentase 35% dari 100%, kalau dipukul musuh bisa miss atau meleset. Jadi kalian punya peluang 35% kalau dipukul musuh bisa meleset. Kalau meleset nanti di dalam game keterangannya miss, MISS, rindu, bijimu itu yang rindu ya. Jadi nanti kalau miss nggak ada kerusakan yang masuk ya, damage-nya nggak masuk. Terus efek kontrol, efek CC ataupun efek debuff nggak ada yang masuk juga karena memang miss ya, meleset. Dan trait seperti ini itu ada banyak, yaitu Hardened, Taug, Bulwark, Demons, dan juga Super Demons ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan trait-trait tersebut seperti ini bisa dikombo dengan penurun akurasi. Contohnya seperti Daze, Minor Blind, ataupun Torture ya, yang menurunkan akurasi. Itu contohnya seperti Sunburn, Sunstorm, ataupun Hellfire ya. Contoh Taug ini di combo, kalian combo dengan skill monster yang bisa memberikan efek Daze menurunkan akurasi musuh sebesar 25%, sedangkan Taug ini punya 35%. 35% ditambah 25% totalnya adalah 60. Jadi nanti kalian kalau dipukul musuh punya peluang 60% waktu dipukul musuh bisa meleset, dan si pemukulnya itu hanya mempunyai peluang 40% kalau mukul si Darkwarium ini bisa masuk. Jadi peluangnya lebih besar, 50%. Itu bisa dibilang sangat bikin kesel ya, karena sering miss, nanti sering meleset ya. Jadi bagusnya seperti itu kalau mau kalian combo. Level 130 dia punya skill mirror. Nah ini yang bagus, kalian harus bisa bedain skill mirror dan juga damage mirror ya. Kalau skill mirror ini efek-efeknya seperti nightmare ataupun bleeding dari skill musuh. Contoh si Darkwarium ini kalau skill mirrornya udah aktif dipukul oleh musuh dengan kerusakan seperti ini, skill 2, dan punya skill torture, drone, dan boiling. Kalau skill mirror
itu damage-nya dan skillnya seperti Drowned dan Boiling-nya itu nanti akan tetap masuk ke musuh, dikembalikan ya. Jadi mirror itu seperti cermin, dikembalikan. Semisal dari Aquarium dipukul musuh dengan keterangan itu ya, dengan skill kedua, jadi nanti dikembaliin ke musuh sama torturnya juga. Kalau bukan skill mirror, yaitu damage mirror, cuma damage-nya tapi bukan efek torturnya, itu nggak masuk ya. Jadi harus bisa bedain lebih bagus mana bang, skill mirror dan juga damage mirror. Masih bagus skill mirror ya, itu yang bagus. Nah, untuk evolving trait kita sudah bahas semuanya kelebihannya. Kita langsung ke skill yang khususnya special skill ataupun ultimate yang paling bawah, karena skill 1, 2, 3, 4 kita nanti bahas di Dengon sekalian diuji coba ya. Special skill Trip to the Aquarium ya. Dia memberikan efek trait disable untuk semua monster musuh. Jadi ini bentar ya, langsung tak jabarin dulu nanti ya. Ini dia memberikan efek trait disable dan juga efek kontrol berupa stun, dan juga memberikan kerusakan berupa moderate ya. Jadi dia ini ada random torture juga. Nah, urutannya ke sini. Yang pertama ya. Si Darkwarium kalau ultimate ini ke musuh, musuhnya akan di trait disable. Nah, ini trait ini dimatikan selama 3 giliran. Ini kan pelindung. Jadi musuhnya nggak punya pelindung sama sekali selama 3 giliran. Setelah itu, dia langsung memberikan efek kontrol berupa stun, dan juga monster musuhnya itu akan dikasih tortur acak ya. Tortur acak yaitu entah Drowned, Boiling, Toxin, Repentance, Curse dan lain-lain, karena tortur itu banyak. Setelah itu masih dikasih juga damage yaitu kerusakan ya. Kerusakannya itu moderate. Moderate itu urutan kerusakan kedua, berelemen air ya. Jadi sekali pukul dia memberikan efek 3 yaitu trait disable, stun dan juga tortur acak ya. Itu. Nah, untuk Darkwarium sendiri ini paling bagus dikombo dengan relik penambah tortur juga, yaitu yang namanya Elvira's Wars. Ini dia memberikan efek repentance kalau aktif. Cara mengaktifkannya gimana? Contoh, ini kalian pasang di Darkwarium. Nah, pasif kedua, karena pasif pertama ini kurang terlalu berguna ya. Pasif kedua ini, kalau si Darkwarium ini memberikan kerusakan untuk musuh, entah untuk semua musuh ataupun satu musuh, jika darahnya di atas 50%, maka monster musuhnya akan diberikan efek tortur berupa repentance ini ya. Jadi sekali pukul nanti bisa memberikan efek tortur lain lagi. Terus untuk yang kedua ini namanya Vada Melter Armor. Kenapa saya kasih ini? Karena ini yang the best menurut saya. Kenapa? Dia juga memberikan tortur. Pasif kedua ini bisa menyembuhkan darahnya dia kalau darahnya di bawah 50% dengan beberapa persen ya, nggak terlalu banyak, jadi hiraukan saja. Untuk pasif pertama ini yang bagus. Ketika Darkwarium dipasang Vada Melter Armor dan Vada Melter Armornya ini bisa aktif, caranya gimana aktifinya bang? Caranya Darkwarium ini kalau dipukul musuh, nanti pemukulnya musuhnya itu ya, jadi musuhnya akan terkena tortur berupa burning. Nah ini burn ya. Jadi aktifnya seperti itu. Untuk yang pertama tadi namanya Elvira's Wars, yang kedua Vada Melter Armor. Kita uji coba langsung di mana bang? Di Dengon's atau resource ya. Resource ada gems sepertinya. Iya, 15. Lumayan sekali. Ini kenapa pakai trizat ya? Nah, pengen tak pakai. Gimana lagi? Masa sedih pokoknya itu ya. Nah, pakai Darkwarium elemennya air. Kita nanti campur dengan siapa bang? Sama Anwir Pine Crepot ya, Ancestor. Buat kalian yang belum lihat review Ancestornya, satu sinergi tim dengan Darkwarium, kalian bisa cek video saya ya. Ancestor. Kenapa raritinya di sini? Mana Ancestor saya? Kau jangan sedih-sedih amat. Nah, ini ya. Nah, ini kalau satu sinergi tim itu ada kayak kuning-kuningnya ini ya, seret, itu efek bagusnya. Bukan cuma itu saja, sinergi tim itu berfungsi sebagai sinergi booster. Nah ini kalian bisa lihat sinergi boosted status ya. Kenapa bisa dibilang sinergi boosted status ya, karena memang
dia menambahkan booster ataupun penambahan ya. Ini kalian bisa lihat kekuatannya sebelumnya 22.000, darahnya 56.000, kecepatannya 15.000. Jadi nanti kalau kalian pasang dengan Anwar Pinecraft ini kan nambah 10%. 22.000 itu 10%-nya berapa? 2.200 sekian ya. Jadi nanti sekitar 25.000 ini jadinya ya. Nah, pokoknya seperti itu. Dia nambah persenan untuk basicnya, basic monster ya. Itu kelebihannya sinergi tim ya. Itu fungsinya. Skill ke satunya Darkwarium kita coba recharge dulu sampai ke Darkwarium ya. Nah, ini saya bilang yang nyeleneh skill 1 karena dia langsung mati, membunuh dirinya sendiri ya. Memang dibuat seperti itu karena memang untuk Anwar Pinecraft ini ultimate ataupun awakeningnya itu harus menghidupkan kembali rekan tim atau musuhnya itu harus ada yang hidup kembali. Jadi selama 3 monster ya, ada 3 monster yang hidup kembali, entah punya musuh atau punya rekan tim kita, nanti Anwar Pinecraft akan otomatis awakening ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ini dia membunuh dirinya sendiri, skill 1. Setelah itu, setelah dia terbunuh langsung memberikan efek 3 tortur untuk musuh. Yang pertama Nanovarius, yang kedua Bleeding, yang ketiga adalah Boiling. Saya jelaskan satu-satu. Untuk Nanovarius ini memberikan kerusakan 10% berelemen metal dan juga mempunyai pasif, yaitu monster yang terkena efek Nanovarius, monster musuh ya, itu tidak bisa mendapatkan efek positif selama Nanovariusnya masih aktif ya. Contoh, musuhnya terkena efek Nanovarius, punya skill yang bisa memberikan efek Hater itu juga termasuk efek positif, nggak bisa. Ataupun memberikan efek damage reduksi atau damage proteksi ataupun double damage, triple damage, efek phantom, efek evasion, space time dan lain-lain. Pokoknya yang warna hijau dan hitam di bawah baris stamina musuh itu adalah efek positif musuh ya. Jadi dia nggak bisa pakai efek positif sama sekali. Itu kenapa bang skillnya kok matiin dirinya sendiri, karena nanti biar dihidupin lagi sama si Anwar Pinecraft ya. Jadi dia menghidupkan kembali salah satu rekan tim biar awakeningnya nambah atau ngisi recharge ya. Skill kedua skill pertama ini tanpa stamina dan cooldownnya 3. Ini yang paling wajib kalian pakai ya. Out with a boom. Nah itu karena 3 tortur itu langsung ke musuh. Untuk yang bleedingnya memberikan kerusakan fisikal dengan kerusakan 10% setiap giliran selama 3 giliran. Dan bleeding ini mempunyai pasif, yaitu musuh yang terkena bleeding damage-nya itu kalau memberikan kerusakan ke rekan tim kita, kerusakannya dikurangi 20%. Dimana 20% itu sangat berarti ya. Kalau musuhnya memberikan kerusakan 100M, yang masuk ke rekan tim kita cuma 80M, yang 20M hilang karena 20% ya. Intinya bleeding itu mengurangi kerusakan yang akan datang sebesar 20%. Nah, untuk yang boiling ini hanyalah damage saja, cuman damage-nya besar. Dia memberikan kerusakan 10% berelemen air dan 10% berelemen api. Itu adalah boiling ya. Bagus apa enggak bang? Bagus sekali. Boiling itu high torture juga, hanya saja dia berfokus kepada damage ya. Nah, untuk level skill kedua, A Blade and Half ya. Jadi ini staminanya 35, cooldownnya 2. Dia memberikan kerusakan heavy itu urutan kerusakan ketiga, bisa dibilang sedang. Berelemen air untuk 1 musuh saja. Setelah itu 1 musuhnya itu akan diberikan efek 2 tortur, yaitu Drowned dan Boiling. Untuk Drownednya ini memberikan kerusakan 10% berelemen air, dan juga monster musuh yang terkena Drowned itu akan kehilangan stamina sebesar 15% dari total stamina musuh setiap giliran sampai Drownednya habis ya, berakhir. Udah. Skill ketiga memberikan kerusakan kecil sekali, urutan pertama ya, berelemen metal untuk semua monster musuh. Setelah itu semua monster musuh akan terkena efek tortur, yaitu Nanovarius, dan juga semua monster musuh akan masing-masing kehilangan 30% stamina ya. Jadi semisal semua monster musuh itu punya 100 stamina semuanya, setiap monsternya itu akan kehilangan 30 stamina ya. Pokoknya 30% staminanya akan hilang. Nah, itu adalah skill ketiga. Staminanya 44, cooldownnya 2. Staminanya boros, cooldownnya sedang. Skill keempat, Fish Blow of Death. Oh, dia itu termasuk ikan ya, karena fish ya.
memberikan kerusakan kecil sekali berelemen air untuk semua monster musuh. Setelah itu dia memberikan efek tortur yaitu Drowned. Ini yang tadi jangan-jangan. Oh enggak juga. Wah, hampir sama. Ini sama dengan skill ketiga, hanya saja kalau ketiga itu torturnya Nanovarius, kalau keempat ini Drowned. Ya kurang lebihnya seperti itu saja sih untuk skillnya. Ini saya sangat saya sarankan kalau siapa ini namanya Darkwarium ini kalian combo dengan si Anwir Pinecraver. Dan untuk rune yang tak sarankan itu adalah 1 kuning 2 merah karena memang dia attacker ya. Nah itu 1 kuning 2 merah atau full kuning juga nggak apa-apa. Jadi dia hanya memanfaatkan tortur saja, damage-nya tidak dimanfaatkan. Itu boleh juga ya. Untuk animasinya kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih yang sudah subscribe dan saya sangat berterima kasih buat yang sudah jadi member, dan nanti akan saya masukkan ke grup. Untuk yang belum masuk ya kalian klik link untuk khusus Discord di postingan saya yang khusus member ya. Kurang lebihnya seperti ini, saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.